sekarang serba download dan install. Membuat orang Indonesia lebih bahagia. Hore, Indonesia jadi keren. Apa impianmu untuk Indonesia? Teknologi buatan anak-anak Indonesia. Kreatif, inovatif, dan visioner. Teknologi seperti itu kalah sains sama cara. Dunia anak-anak. Sekarang kan museumnya teknologi aplikasi Dengan Airbus dan Boeing. Mereka belum bangsa di masa depan nanti. Aku ingin buat teknologi canggih made in Jogja. Kalau anak-anak di Jepang diajarkan untuk membuat teknologi canggih untuk bekal 20 tahun ke depan, maka kita sebagai anak-anak Indonesia harus belajar menyiapkan teknologi canggih untuk bekal 30 tahun ke depan. Teknologi canggih untuk membuat orang Indonesia lebih bahagia. Iya, teknologi yang memudahkan orang-orang Indonesia dalam belajar. Kita buat teknologi yang menyatukan perbedaan. Emangnya bisa teknologi menyatukan perbedaan? Emang perbedaan apa maksudmu? Iya, aku nggak ngerti. Emangnya ada teknologi seperti itu? Sekarang kan museumnya teknologi aplikasi. Iya, hidup kita sekarang serba download dan install. Kata ibu guru, kita harus jadi murid yang berakhlak mulia. Betul itu, tapi juga punya kemampuan menguasai teknologi. Kita akan buat teknologi yang akan digunakan oleh seluruh dunia. Keren, teknologi buatan anak-anak Indonesia. Inspirasi datang dari dalam diri sendiri. Mereka yang tidak percaya pada keajaiban tidak akan menemukannya. Apa impianmu untuk Indonesia? Aku bermimpi bisa bikin pesawat kayak Presiden Habibie. Aku bermimpi pengen mempunyai laboratorium canggih yang bisa mengalahkan setiap virus di bumi ini. Ide bagus, Indonesia harus siap menghadapi COVID yang akan datang. Emangnya bakalan COVID lagi ya? Aduh, COVID-19 aja sudah bikin rakyat Indonesia menderita. Makanya, kita harus bermimpi tinggi untuk melindungi Indonesia, teman-teman. Mari kita cegah Indonesia dari virus yang merepotkan. Kita harus jadi pahlawan buat Indonesia, teman-teman. Pahlawan cilik Indonesia. Bukan pahlawan cilik, tapi pahlawan yang punya jasa besar untuk Indonesia. Iya, Cara. Kita harus lebih rajin belajar supaya bisa bersaing di tingkat dunia. Dunia anak-anak. Ya bukan, maksudnya tingkat global. Rakyat Indonesia harus terkenal kreatif, inovatif, dan visioner. Betul, ngomong-ngomong, bahasa kita ketinggian nggak ya buat penonton? Suatu siang di kantin. Teman-teman, kita harus buat teknologi yang tercanggih di seluruh dunia. Wah, kalau gitu otak kita harus hebat Presiden Habibie. Wah, kamu terinspirasi sama film Habibie Ainun ya? Aku juga terinspirasi karena film Habibie kan mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Loh, kok kayak slogan sinema inovator? 3M, menghibur, mendidik, dan menginspirasi. Wah, kalian lagi ngomongin teknologi apa sinematografi sih? Tapi kan sinematografi kan bagian dari teknologi. Sikap adalah pilihan. Kebahagiaan juga pilihan. Optimis juga pilihan. Keberanian juga pilihan. Kebaikan juga pilihan. Dan memberi juga adalah pilihan. Dan menghormati juga termasuk dalam pilihan. Jadi, pilihlah apa yang ingin kamu buat. Tapi, kalian haruslah bersikap bijaksana dan juga harus bermanfaat bagi orang lain. Paham? Bu, Ya, Zafa? aku ingin buat teknologi canggih made in Jogja. Pilihan hebat, Zafa. Made in Jogja apa made in Indonesia, Zafa?
Zafha, made in itu lebih tepat disatukan dengan nama negara, bukan kota. Ya, betul sekali Tiara. Jika suatu hari nanti kalian menciptakan teknologi, maka buatlah produk-produk kalian made in Indonesia. Setuju? Setuju. Bagus. Kita harus yakin bahwa kita bangsa yang besar. Luar biasa Tiara. Beri apresiasi untuk Tiara. Hore, Indonesia jadi keren. Aku bangga jadi anak Indonesia. Kita siap memberi inspirasi kepada dunia. Aku harus update teknologi terbaru saat ini. Jangan cuma saat ini, tapi kita harus tahu teknologi yang nanti. Kira-kira teknologi masa depan seperti apa ya? Iya, sekarang aja HP tidak untuk teleponan aja, tapi bisa kerja, belajar online, dan juga WA-an. Kenapa kita gak buat yang lebih baik dari WA dan lebih keren dari Instagram? Tapi kalau kita kuliah jangan drop out ya, kayak pemilik WA dan Instagram. Orang-orang yang cukup gila untuk berpikir bahwa mereka dapat mengubah dunia adalah orang-orang yang melakukannya. Adong-adong aja jadi wong edan, emoh aku. Itu cuma kata-kata kiasan, Zafha. Maksudnya pikiran kita harus terbuka. Jadi, nanti aku akan mendesain pesawat Soekarno untuk pilot luar negeri dan pesawat Bung Hatta khusus untuk pilot dalam negeri. Jangan lupa desain yang berwarna untuk pilot perempuan Indonesia ya. Kalau kita bikin pesawat, semua penumpangnya dapat diskon sesuai umur. Kalau penumpangnya umur 50 tahun, berarti diskon pesawatnya 50% ya. Wah, ide marketing kamu oke juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini masuk. Silakan duduk. Ibu, saya boleh cerita? Oh boleh, mau cerita apa sama ibu? Gimana caranya jadi orang yang jago teknologi? Bergaulah dengan orang-orang yang suka teknologi. Apa orang yang jago teknologi harus pintar di kelas? Dulu Bill Gates berhenti kuliah untuk belajar lebih dari yang diajarkan di kampusnya. Kemudian Steve Jobs juga berhenti kuliah untuk belajar apa yang diminatinya dan sesuai dengan bakatnya. Jadi ini soal keahlian ya, bukan soal pintar saja. Pintar itu sangat baik, tetapi untuk menaklukkan sebuah impian yang besar, tidak cuma butuh pintar saja, tetapi kita harus mengasah kreativitas. Jadi dengan kreativitas bisa menciptakan teknologi ya? Semua teknologi sekarang ini berasal dari kreativitas dan imajinasi. Kamu kenapa ikutin aku? Aku cuma meminta maaf soal di kelas kemarin, soal made in Jogja. Kamu nggak salah kok, kamu benar. Iya, tapi aku nggak sengaja mempermalukan kamu di kelas. Aku ada kata mutiara buat kamu. Kata mutiara apa? Jangan takut untuk memberikan yang terbaik bagi tindakan yang nampaknya kecil. Setiap kali kamu menaklukkannya, itu membuat kamu lebih kuat. Tumben Zafha belum kelihatan. Iya, biasanya kan Zafha paling juara datang ke kelas. Apa Zafha malu karena kalah sains sama cara? Bisa jadi, makanya kita jangan ngeledek ya. Betul itu, berkatalah yang baik. Jika tidak, lebih baik diam. Feeling aku, Zafha tidak masuk ke sekolah bukan karena itu. Aku nggak mau masuk kelas. Kalau aku masuk kelas, ini akan jadi hari perpisahan terakhir untuk aku dan teman-teman. Aku harus mempelajari semua teknologi masa depan demi kemajuan bangsa Indonesia. Karena tekadku menjadi pahlawan Indonesia. Zafha,
Ibu guru kok tahu aku ada di sini? Kamu kan hari ini nggak di kelas ibu. Zafwa, ibu mendukung kamu untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Zafa minta maaf karena tidak masuk ke kelas ibu. Karena Zafa tidak mau ini jadi hari perpisahan terakhir dengan teman-teman. Zafwa, tidak ada yang namanya hari perpisahan. Kamu tahu nggak sekarang tanggal berapa? Sekarang itu hari peringatan Guru Nasional, tanggal 25 November. Jadi kamu harus semangat. Pak, ini Zafwa, murid kita yang insya Allah akan pindah ke luar negeri. Terima kasih sudah memberikan ilmu teknologi untuk Zafa. Adanya ekskul sinematografi membuat Zafa bisa melihat film-film tentang teknologi. Dan itu menginspirasi Zafa untuk menciptakan teknologi di masa depan nanti. Oke, Zafa, bisa kuliah di luar negeri, sekolah ke luar negeri itu adalah privilege. Privilege itu anugerah ya, tidak semua orang bisa keluar negeri. Nah, jadi sekolah ini bangga Zafa bisa melanjutkan ke luar negeri. Nanti teruslah berinovasi, ambil teknologi sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah cukup, pulang bangun kembali Ibu Pertiwi. Semangat Zafa. Semangat. Ya. Anak-anak, dengan bangga hari ini Ibu akan mengumumkan sesuatu. Ibu kok kelihatan sedih? Memangnya pengumumannya apa sih? Ibu punya murid, sudah 4 tahun belajar bersama Ibu di sekolah ini. Dari awal bertemu, dia selalu bertanya tentang teknologi. Aku ingin buat teknologi canggih made in Jogja. Dia selalu ingin bercerita, katanya ingin membuat teknologi buatan Indonesia. Zafha, ada apa dengan Zafha? Dan hari ini sahabat kalian, Zafwa, akan pindah ke luar negeri untuk memperdalam ilmunya tentang teknologi. Zafa nggak pernah bilang kalau mau belajar ke luar negeri. Tapi sepertinya Zafa sudah kasih kode soal kepindahannya ke luar negeri. Kalau anak-anak di Jepang diajarkan untuk membuat teknologi canggih untuk bekal 20 tahun ke depan, aku harus update teknologi terbaru saat ini. Jadi Indonesia itu butuh orang-orang yang punya visi. Artinya orang yang melihatnya tidak cuma sekarang, tapi bertahun-tahun ke depan. Aku sudah menduga Zafha akan menuntut ilmu di tempat teknologi itu berasal. Tapi kita jadikan untuk menulis 30 tahun ke depan. Kita harus semangat membuat pesawat-pesawat di langit Indonesia. Kita harus bisa bersaing dengan Airbus dan Boeing. Teman-teman, kita harus percaya diri pada impian besar kita. Tidak ada yang boleh menyerah ya. Setuju. Bu Septri, kami izin pamit. Saya akan membawa Zafa ke luar negeri ke Amerika karena kebetulan saya akan pindah tugas di sana. Dan Zafa akan saya sekolahkan di sana. Terima kasih atas bimbingannya Bu Septri. Baik Bapak, semoga Bapak, keluarga, dan Zafa sukses di Amerika sana. Bung Hatta mengatakan, tindakan jauh lebih penting ketimbang kata-kata. Kita boleh merdeka secara fisik, tapi kita perlu kerja keras untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bermental baja untuk meraih cita-cita. Saya hebat! Belajar menyiapkan teknologi canggih untuk bekal 30 tahun ke depan. Saya bisa! Kita harus buat teknologi yang tercanggih di seluruh dunia. Jadilah pahlawan untuk Indonesia sesuai dengan bidang teknologi yang kamu inginkan.
Aku tahu perjalanan ke sana tidak mudah. Setelah punya visi juga punya inovasi. Inovasi itu maksudnya nanti kira-kira kita punya persoalan apa, kamu bisa memecahkan. Anak-anak kecil yang berjuang menjadi pahlawan bagi negeri ini. Jangan pernah meremehkan mimpi anak-anak kecil saat ini. Aku punya tekad baja untuk masa depanku. Aku akan mengelilingi diriku dengan orang-orang yang berkarakter positif dan bermental sukses. Karena mereka penerus bangsa di masa depan nanti. Aku akan menuju di mana teknologi itu pertama kali diciptakan untuk seluruh dunia. Ibu mendukung kamu. Aku bercita-cita menjadi pahlawan Indonesia. Semua teknologi sekarang ini berasal dari kreativitas dan imajinasi. Pada suatu hari nanti, jasaku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait saja ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Jadi sekolah ini bangga Zafa bisa melanjutkan ke luar negeri. Nanti teruslah berinovasi, nanti pulang bawa oleh-oleh untuk Ibu Pertiwi. Pada suatu hari nanti, suaraku tak akan terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik saja, kau akan tetap kusiasati. Jika kamu berpikir positif dalam keadaan apapun, maka kamu hebat. Latihlah dirimu untuk selalu berpikir positif. Yang kamu butuhkan hanyalah fokus pada rencana dan tujuan untuk meraih mimpi besarmu. Kebahagiaan adalah kupu-kupu yang ketika dikejar selalu berada di luar jangkauanmu. Tetapi jika kamu duduk dengan tenang, kupu-kupu akan turun ke atasmu. Pulang, bangun kembali Ibu Pertiwi. Oke nak? Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela mimpi saja ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Zafa, pesan terakhir Bapak, jadilah pahlawan untuk Indonesia. Tujuannya agar dunia mengenal kehebatan Indonesia. Saya pahlawan Indonesia. Inilah caraku melatih diri sendiri untuk memiliki mental pemenang. Kulihat ibu. Sebenarnya di Indonesia banyak ahli teknologi yang keren loh. Aku kira cuma di Amerika. Air matamu berlinang.